Kesempatan kali ini dengan semangat pagi, saya akan memberikan sebuah materi kepada kalian, yaitu tentang lingkungan bisnis. Nah, di sini kita akan membahas dari pengertian lingkungan bisnis, kemudian fungsi operasi bisnis, kemudian tujuan bisnis, unsur lingkungan bisnis, dan yang terakhir adalah kita akan membahas tingkatan partisipasi bisnis. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, kalian harus tetap jaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian lingkungan bisnis. Nah, pengertian lingkungan bisnis adalah sebagai berikut. Kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Dari pengertian lingkungan bisnis, tujuan bisnis, fungsi bisnis, unsur lingkungan bisnis, dan tingkat partisipasi bisnis. Yang pertama adalah pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kombinasi faktor dan kekuatan internal dan eksternal yang secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Nah, setelah kalian menyimak tadi pengertian tentang lingkungan bisnis, semoga kalian paham apa itu artinya lingkungan bisnis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tujuan bisnis. Nah, adapun tujuan dari tujuan bisnis ini akan dipaparkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tujuan dari bisnis. Yang A, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang B, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang C, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Dan yang D adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya, di poin yang ketiga kita akan membahas tentang fungsi operasi bisnis. Nah, adapun beberapa fungsi utama atau operasi bisnis antara lain sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi utama bisnis. Terdapat 5 fungsi bisnis yang terlibat dalam operasi suatu bisnis. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen adalah cara bagaimana karyawan dan sumber lain seperti mesin digunakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pemasaran. Nah, pemasaran adalah cara bagaimana produk atau jasa dikembangkan, ditentukan harganya, disebarkan, dan dipromosikan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah keuangan. Nah, keuangan adalah cara bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnisnya. Selanjutnya adalah akuntansi. Nah, akuntansi adalah ringkasan dan analisis kondisi keuangan perusahaan dan dipakai untuk membuat berbagai macam keputusan sistem informasi termasuk masyarakat, teknologi informasi, prosedur untuk memberikan informasi yang cocok untuk karyawan perusahaan sehingga bisa membuat keputusan bisnis. Selanjutnya adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk selalu memperbarui dan menganalisis sistem informasi tentang operasinya. Nah, hasil informasi bisa digunakan oleh manajer perusahaan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur lingkungan bisnis. Nah, apa saja unsur dari lingkungan bisnis tersebut? Mari kita simak materinya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur lingkungan bisnis. Adapun unsur lingkungan bisnis ada 5, yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi tanah, iklim, topografi, udara, air, dan infrastruktur. Biasanya adalah lingkungan perekonomian yang menerangkan tentang sistem pasar dalam di mana sumber dua diolah, diproduksi, didistribusikan kepada konsumen atau masyarakat. Selanjutnya adalah lingkungan pemerintah.
Bantuan dari pemerintah yang diberikan dalam bidang bisnis yang tujuannya untuk mengembangkan perusahaan kecil dan perusahaan besar yang umumnya buat kebutuhan atau fasilitas seperti jalan dan pembangkit listrik. Selanjutnya lingkungan hukum. Nah, lingkungan latar belakang hukum dan peraturan di mana perusahaan-perusahaan menjalankan operasinya. Selanjutnya adalah lingkungan internasional. Nah, lingkungan yang menyangkut hubungan internasional dengan negara-negara lain dan perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan partisipasi bisnis. Nah, tingkatan partisipasi bisnis apakah yang ada dalam lingkungan bisnis ini? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya adalah tingkatan partisipasi bisnis. Yang pertama adalah tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Nah, tingkatan partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berbeda dalam satu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota. Jenis perusahaannya juga masih sederhana karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitar perusahaan. Adalah tingkat partisipasi perusahaan internasional. Nah, tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasa ke luar negeri dengan memasuki pasar internasional. Mau tidak mau, perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Yang ketiga adalah tingkat partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai budaya di tiap daerah. Karena budaya dan karakter setiap orang yang berbeda negara otomatis berbeda dan kita harus mengetahui dan memakai cara yang berbeda pula. Yang keempat adalah tingkat partisipasi perusahaan global, yaitu unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Dalam tingkat partisipasi perusahaan global sudah semakin pudar dan hilangnya batasan pasar suatu negara dengan negara lain, yaitu globalisasi. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya untuk mengembangkan channel ini dan memberikan manfaat bagi pembelajaran di Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat di masa pandemi.